Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Branch Manager dari PT Rifan Finansindo Bandung, Gama Abdillah. Selamat pagi, Mas Gama. Selamat pagi. Apa yang menarik di pasar komoditas hari ini? Di pasar komoditas hari ini, emas masih tetap menarik. Emas masih tetap menarik ya. Kemarin sempat naik meskipun tipis-tipis. Bagaimana dengan hari ini? Soalnya kembali melemah dari kemarin ya. Betul. Baik, di hari kemarin harga emas ditutup di level 1.734,5 troy ounce. Bisa kita lihat emas mengalami penguatan tipis. Minat beli terhadap emas masih terkendala sih, sama kuatnya Amerika Serikat dan jatuhnya pasar minyak mentah. Nah, ini penguatan dolar Amerika Serikat dan yield obligasi tak lantas menambah tekanan pada harga emas. Pernyataan dari Ketua The Fed ya, Jeremy Powell yang kembali mengulang pentingnya suku bunga rendah memicu sentimen penghindaran resiko. Pada tren besar sebetulnya harga emas masih berada dalam tren biris. Ini sebenarnya kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena dapat dimanfaatkan bagi para pelaku pasar untuk melakukan pembelian di harga murah. Baik, maksud Anda sentimen stimulus fiskal itu akan mengangkat harga emas begitu ya? Betul, betul. Oke, apakah ini juga bisa diartikan bahwa harga emas akan bergerak sideways untuk tahun ini? Nah, untuk jangka panjang terutama di tahun ini, emas diperkirakan masih bergerak fluktuatif. Mengingat harga emas bisa sewaktu-waktu menguat kembali, ini karena gejolak krisis ekonomi dunia ya. Karena masih banyak sentimen-sentimen yang terjadi, seperti masih perlu perhatian terhadap virus corona, terus distribusi vaksin virus corona juga menjadi sorotan sentimen. Kemudian kedepannya masih akan ada gejolak krisis ekonomi global yang akan muncul kembali. Negara-negara maju di masa pandemi ini banyak berutang untuk menahan penurunan ekonomi nih. Jadi membantu pemulihan. Hal ini dinilai bisa menjadi faktor penggerak harga emas ke depannya. Baik, kalau dilihat dari sentimen dalam negeri, Mas Gama, PPKM kembali diperpanjang, kemudian juga vaksinasi yang semakin masif begitu. Pengaruhnya seperti apa terhadap emas? Apakah bisa kembali mendongkrak harganya? Oke, PPKM kembali diperpanjang ya. Ini apakah bisa mendongkrak harga emas? Nah, ini kalau diperpanjang akan mendongkrak harga emas. Karena biasanya peningkatan harga emas ini terjadi saat kondisi ekonomi dunia sedang kurang baik. Sehingga banyak masyarakat yang beralih ke instrumen yang lebih aman. Karena saat PPKM diperpanjang, perputaran roda ekonomi menjadi lemah. Dan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentunya. Apapun itu, mulai dari ekonomi, politik, kesehatan yang menyebabkan masyarakat akhirnya beralih ke aset yang lebih aman, tentunya emas. Baik, kita sekarang bicara CPO. Bagaimana CPO untuk pergerakannya untuk hari ini? Kemarin sudah tembus di level 4.000 untuk CPO. Oke. Harga kontrak minyak ya CPO atau kita sebut berhasil bangkit setelah sempat terkoreksi parah di pekan lalu. Harga kontrak minyak sawit ini berhasil melesat dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. Sebetulnya ya, untuk hari ini diperkirakan harga CPO akan mengalami koreksi karena sudah naik cukup tinggi sebelum kembali nantinya bakal melanjutkan kenaikannya lagi. Baik, koreksinya sampai berapa, Mas? Kalau ngelihat dari koreksinya sih saya sekarang kan kalau misalnya CPO itu berada dalam level 4.000, kurang lebih koreksinya itu mungkin dari supportnya itu 3.920-an. Nah, ini yang meski level ini belum menembus rekor baru sebetulnya. Yang telah mencapai kemarin itu tertingginya di Rp4.141 per ton pada triwulan 1. Apakah tahun ini juga akan mencapai rekor tertingginya kembali? Nah, memang kalau misalnya saya lihat sih, saya optimis sentimen dari CPO ini akan tembus lagi ke level tertinggi yang sebelumnya ya, tentunya di Rp4.141 per ton. Karena ini mengacu pada perusahaan inspeksi independen Amskek Agri Malaysia-nya yang memang demand-nya tetap ada. Jadi untuk CPO saran Anda untuk investor jangka panjang ini ya? Betul. Baik, bagaimana dengan Olin? Kalau dengan Olin, saya kira prospek untuk komoditas Olin dilihat masih memiliki peluang penguatan ke depannya. Salah satu katalis positif penopang harga komoditas ini penyebaran virus corona sih, ini masih hit ya, yang masih terjadi turut berperan dalam mendorong naik harga Olin ya. Penyebaran ini membuat sejumlah negara masih memberlakukan kebijakan lockdown yang memicu ini, pasti pemicunya ini karena lockdown kenaikan permintaan terhadap Olin itu sendiri. Di sisi lain sih siklus cuaca La Nina juga menyebabkan terganggunya proses panen sama distribusinya, yang ini yang membuat pasokannya sedikit tersendat untuk sekarang-sekarang. Jadi terakhir saran Anda untuk komoditas Olin? Komoditas Olin kalau saran saya sih masih tetap ya, masih menopang harga komoditas.
Emang karena ini keadaannya karena penyebaran virus corona yang masih Ya. terus turut berperan dalam mendorong naik harga minyaknya tentunya. Baik, Mas Gama, terima kasih atas informasi Anda pagi ini. Oke, sama-sama. Salam sehat selalu. Demikian tadi pemirsa Branch Manager dari PT Rifan Finansindo Bandung, Gama Abdillah.